Pilih 100.000 atau kali 2 untuk orang lain. Kali 2 untuk orang lain. 200.000 atau kali 2 untuk orang lain. Kali 2. 400.000 atau kali 2. Kali 2 dong. 800.000 atau kali 2 untuk orang lain. Pastinya kali 2 untuk orang lain. 1.600.000 atau kali 2 untuk orang lain. Kali 2. Yakin Pak, ini 1.600.000 loh. Ini sih duit jajan anak saya tiap hari. 3.200.000 atau kali 2 untuk orang lain. Saya ulangi lagi. 3 juta kali 2. Kali 2, kali 2, kali 2, kali 2. Ambil 51.200.000 atau kali 2 untuk orang lain, tapi saya ngutang terus miskin gak bisa bayar, gimana nih? Wah, kesian. Abah berhentiin aja ya. Tapi nggak seru lagi. Berhenti aja, gak apa-apa, Pak. Kali 2. Kali 2 buat orang lain. Oh, pikirin baik-baik nih ya. Duit 204.800.000 ini lu ambil, bisa naik haji, bisa umroh, bisa ke Jepang, bisa poya-poya nih ya. Atau kali 2. Kali 2. Allah Akbar. Ini ya Pak ya. Saya udah capek nih. Dengerin ya. Ini saya mau ngasih duit nih. Ngasih duit. Ingat, ngasih duit 409.600.000 nih. Dengar ya, Luxembourg itu negara dengan pendapatan per kapita paling tinggi di dunia. Per tahunnya, masyarakat di sini rata-rata punya penghasilan 2,5 miliar rupiah per tahunnya. Kamu ini mau nantangin apa gimana sih? Atau kali 2. Kali 2. Baik, Bapak ingin mengajukan pinjaman ke Ada Kita ya. Butuh duit berapa, Pak? 819.200.000. Kali 2. 50.000 atau 100.000 kasih kata-katanya Wanabut. Nggak ikut. Kata-kata hari ini Wanabut. Kok nggak ikut? Mau kemana Wanabut? 100.000. Bentorik, 50.000 nih Bang. Atau 100.000 kasih kata-kata ya, please ya, please. 50.000. Wah, kok diketawain sih? Abang siapa namanya Bang? Tarjo. Yaudah, 50.000 atau 100.000 kasih kata-kata Mas Tarjo. Kok Tarjo sih namanya? Saya TKI Mas. Walah, orang Indonesia. Yes, 50.000 atau 100.000 kasih kata-kata Mas Tarjo. Udah Mas, gak usah bikin challenge kayak gini. Ini orang-orang di Oman sombong-sombong banget sih, padahal dikasih duit juga. Rumah kecil-kecil, gak ada gedung tinggi di sini. Apaan miskin? Pura-pura miskin Mas, lebih tepatnya aslinya kaya raya Mas. Sugih, punya tambang minyak di mana-mana di sini. Oman sengaja tampil lebih low profile karena ingin menarik wisatawan yang mencari pengalaman budaya dan alam, bukan kemewahan. Mata uang Oman juga jadi yang terkuat di dunia loh. Sebagai perbandingan nih, 1 rial Oman itu setara 42.000 rupiah, sedangkan 1 dolar Amerika aja 16.000 rupiah Mas. Jadi nggak bakal mau orang Oman ikut challenge beginian, kekecilan. 100.000 cuma dapat 1 porsi makanan sama 1 gelas teh. Apa 50 juta kek, 100 juta kek gitu challenge-nya. Saya nggak ada duit segitu Mas. Udah Mam, belum Mas? Yowes, tak traktir ayo. Alhamdulillah. Ada lowongan TKI nggak Mas? 100.000 dapat apa aja ya di Kepulauan Bermuda. Challenge kali ini pasti seru banget. Let's go. Kurang gimana Mbak? Masa kurang sih? Kan 100.000 duit saya. Ya kurang. Kurang. Kan saya makan roti sama sosis doang. Itu udah berapa? Makan di restoran kecil di Bermuda itu rata-rata 500 sampai 800. Lu makannya cuma 600.000 doang. Miskin banget sih. 600.000. Kok bisa semahal itu sih? Bermuda itu sebuah pulau kecil yang berada di tengah lautan luas, di tengah Samudra Atlantik yang diurus kerajaan Inggris. Jaraknya sekitar 1.000 km di sebelah timur Amerika Serikat. Pulau ini dari mana-mana tuh jauh, bener-bener sendiri di tengah laut. Jadi hampir semua barang-barang kebutuhan di sini impor, dari mulai makanan, bahan bangunan, sampai pakaian. Ongkir mahal, pajak mahal, jadi apa-apa ya mahal. Air putih juga impor. Ya iyalah, sungai dan danau air tawar nggak ada di sini. Masyarakat sehari-hari menggunakan air hujan yang ditampung untuk kebutuhan sehari-hari. Air botolan ya impor, bayar. Tapi duit saya cuma 100.000. Bayar. Gua balik dulu ke rumah deh. Nanti sini lagi buat bayar ya. Bermuda itu dari mana-mana jauh ya. Mau balik mana lu? Mau balik ke Indonesia? Mau gua tampol lu apa? Habis lebaran nih, dapat duit raya, jadi kaya raya. Di Swiss 1 juta
dapat apa aja ya? Ayo kita goyang-goyang. Benar. Pelayan. Iya tuan. Bilnya tolong ya. Baik, ini tuan. Kok mahal banget sih? Bisa dijelasin nggak sih? Mahal banget jadinya. Baik, saya bacakan rinciannya. Tuan pesan satu stek sapi lokal 720.000, fondue 540.000, roti 360.000, air putih 90.000. Jadi totalnya 1.710.000. Iya kan cuma makan gituan. Mahal banget di Swiss ya. Nilai mata uang kami tinggi tuan. Jika dirupiahkan gaji kami rata-rata di sini 80 sampai 100 juta rupiah. Ya, bagi kami biasa saja. Tapi mungkin bagi orang Indonesia sangat mahal. Bagaimana tuan? Mampu bayar? Iya mampu lah. Banyak duit gua nih duit gua nih. Bayar gini aja nggak mampu. Duitnya kurang nih. Gua juga punya nih. Apple nih. Banyak duit di rekening gua. Produk Apple gua beli semua nih. Sini kasih tahu pelayan ini. Produk Apple apa saja yang bisa gua beli di saldo rekening bank gua sekarang. Banyak nih. Duit gua banyak banget nih. Baik, produk Apple yang bisa kamu beli dengan saldomu sekarang adalah jus Apple. Sekarang Idul Adha. Makan kambing. Makan sapi. Hei, apa maksudmu? Nah, kan Idul Adha. Kita umat Islam melaksanakan Idul Adha itu dengan cara memotong hewan kurban kayak kambing, unta, sapi. Tidak, sapi kalian potong juga. Anak ini memang biadab tapasnya. Sapi itu hewan suci di agama Hindu. Kan juga banyak muslim. Terus kalau Idul Adha mereka juga Umat muslim masih bisa berkurban. Di beberapa bagian negara seperti Uttar Pradesh, Bihar, dan Delhi, umat muslim masih bisa menyembelih sapi atau kerbau. Tapi di negara bagian seperti Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, jangan coba-coba memotong sapi. Itu dilarang keras. Karena itu umat Islam di sana mengganti sapi dengan kerbau untuk dipotong ketika Idul Adha. Karena kerbau tidak dianggap suci. ngomong sapi suci, nggak boleh dipotong, nggak boleh dimakan. Tapi India pengekspor sapi nomor 3 terbesar di dunia, gimana? Hei, jangan sembarangan bicara. Demi dewa, yang diekspor itu adalah kerbau. Benar sekali tapasnya. Itu biasa kami sebut karabif. Ah, sama aja itu sapi tuh. Kurang ajar, itu kerbau. Benar-benar lancang. Kerbau. Sapi. Kegiatan Bapak selama Idul Adha ngapain aja Pak kalau boleh tahu? Pagi-pagi sholat id. Ya terus ngapain lagi? Baliklah tidur, tanggal merah mah mending tidur. Kalau Abah gimana? Di Arab Saudi, Idul Adha bertepatan dengan puncak ibadah haji. Di Mina, Arafah, Mekah, jadi suasananya jauh lebih sakral dan lebih ramai. Nggak ikut motong hewan kurban Pak? Ah, itu sih urusan panitia kurbannya. Habis mereka motong, ya tinggal ngantri. Udah gampang gitu aja kok. Idul Adha disebut hari raya besar di Arab Saudi. Sedangkan Idul Fitri, hari raya kecil. Pemerintah Arab Saudi menyelenggarakan penyembelihan massal yang terorganisir. Bukan cuma di Arab Saudi, daging-daging kurban yang dipotong di Arab Saudi didistribusikan ke seluruh negara-negara miskin di seluruh dunia seperti negara-negara di Afrika. Di mana-mana nih, di Sumatera, Jawa, Bekasi, yang paling meriah itu Idul Fitri. Di sana kita beli baju baru, terus mama sama keluarga. Ini makan daging doang, heboh banget, aneh lu. Justru negara ente yang aneh. Di Idul Adha, kita kasih makan orang-orang di seluruh dunia sampai kenyang. Kalau maaf-maafan, beli baju baru, ngapain harus Idul Fitri? Bisa tiap hari beli baju baru. Mana duitnya beli baju baru tiap hari? Mending lebaran aja. Oh, jadi ente nggak mampu nih beli baju tiap hari? Iya. Oke. Masukin Indonesia ke daftar negara miskin penerima daging kurban, oke? Sip. Ronaldo Islam. Tuh, lihat tuh, doanya aja kayak gitu Ya tuh. bisa jadi kan, apalagi dia main di Arab Saudi sekarang. Ya kan? Tapi belum tentu juga doa kayak gini pasti orang Islam. Tuh, itu tuh. Masya Allah, ada orang Islam di Yunani. Yesus, tolonglah hamba. Astagfirullahaladzim.
Kristen. Iya, biasanya yang ngelakuin doa kayak gitu penganut Kristen Ortodoks. Oh, yang sering nanganin cedera pemain bola kayak gitu ya, kayak Ronaldo. Itu ortopedi, dokter ortopedi. Awah. Cara berdoa umat Kristen Ortodoks memang ada kemiripan menengadahkan tangan seperti ini. Ada juga yang sujud loh kayak umat Islam. Dalam liturgi gereja Ortodoks, imam atau jemaat sering menadahkan tangan saat doa, terutama saat memohon belas kasihan Tuhan. Ini disebut posisi orange, berasal dari zaman Kristen awal dan juga ditemukan di lukisan dinding katakombe sejak abad kedua. Di beberapa perayaan, umat Ortodoks melakukan prostration, yaitu membungkuk atau sujud sangat mirip gerakan sholat. Tujuannya untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Penganut Ortodoks sendiri banyak banget di Yunani, Rusia, dan Rumania. Oh iya ya, mirip banget kayak Islam, Masya Allah. Lah, emang lu Islam? Ya kalau di KTP kayak gitu sih. Bukan gitu, kaku banget sih. Gini. Gimana sih? Aduh, bukan gitu. Gini caranya. Harus ikutin iramanya sama penuh perasaan. Nah gitu dong. Kelakianku, aduh, direnggu. Ini tuh bukan soal kelakian atau apa. Tarian salsa itu bagian dari gaya hidup, bagian dari pergaulan sehari-hari di Kuba. Nongkrong sama teman gitu, bukannya ngobrol malah nari gitu. Hah? Oh iya jelas, tarian salsa itu berasal dari Karibia, khususnya Kuba dan Puerto Rico. Tapi kemudian populer di New York oleh para perantau Latin. Salsa sendiri berarti saus dalam bahasa Spanyol karena menggambarkan percampuran beragam gaya musik dan tarian. Salsa juga bisa bikin sehat, bisa untuk membakar kalori, dan bisa meningkatkan keseimbangan tubuh karena termasuk latihan kardio. Ada kejuaraan dunianya juga loh, World Salsa Championship. Gimana nggak ngebakar kalori gerakannya gini? Aduh cepet. Ayo semangat. Iya. Yang bener dong gerakannya. Keluar lagi lakinya. Aduh. Heran kenapa sih orang Indonesia suka banget joget? Ini cara kita bersenang-senang. Tapi apa manfaatnya? Ya bikin senang lah. Berarti nggak ada manfaatnya. Ya manfaatnya bikin senang. Awah, maksudnya bermanfaat buat tubuh. Kayak kita nih di Tanzania suka lompat-lompat. Akhirnya kita tinggi. Rata-rata tinggi kita di sini 180 sampai 190 cm. Jadi tinggi kan nggak kayak lu Banten. Nah, ngetai. Ini namanya adumu. Hah? Anumu? Adumu. Dek, dungu. Ini tarian tradisional orang Tanzania yang dilakukan orang-orang suku Maasai saat upacara kedewasaan. Orang-orang yang paling tinggi lompatannya dianggap yang paling kuat dan menarik secara fisik oleh para wanita Maasai. Wanita Maasai, mau gua? Makanya lompat yang tinggi dong. Oke. Wah keren, tinggi banget. Tolong. Lalalala. Woi, nomor 8 apaan? Bentar, nomor 8C, nomor 9A, nomor 10B. Udah, jangan nanya lagi. Tapi kan soalnya soal esai. Lah iya ya, aduh. Wah, nomor 8 apaan? Nomor 8-nya. Iya, bentar ya, bentar. Oh, tahu lo nomor 8. Apa? Oh, kasih jawabannya, tapi kepala lo orang hantem dulu lo. Mantap, Sifu. Ya, lo olah harus tahu lo, sejak tahun 2016 menyontek macam ini di China saat ujian nasional dianggap sebagai kejahatan kriminal. Lo orang bakal dipenjara sampai 7 tahun lo. Tapi kan saya belum dapat jawabannya, Sifu. Lo orang jangan macam-macam sama oel lo. Sudah jelas tadi lo contek. Tapi ini kan di Indonesia, mana ada nyontek di penjara? Paling dikeluarin di kelas terus disuruh keliling lapangan. Nggak bakal di penjara. Oh, salah negara lo. Ya sudah, kalau sama oe, malah ada keluar kelas lo yang ada lo orang cukup berdiri di depan kelas. Sini. Karena lo orang sudah nyontek, sekarang ikutin oe. Tangan kanan di depan. Tangan di depan, Tangan kiri di depan. kiri di depan. Pasang kuda-kuda. Udah Sifu. Sudah, sangat mudah loh. Pertahankan posisinya. Ini tahan terus ya, sampai 7 tahun. Yang bener aja dong.